Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan membahas sistem penjualan. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu 1. Nur Fitrianingsih, nomor induk mahasiswa 624010009. Yang kedua, Rosida Dwiana Lia Prastiwi, nomor induk mahasiswa 2062401012. Yang ketiga yaitu Ulfi Hanif Atsari, nomor induk mahasiswa 2062401015. Sebelum kita masuk ke sistem penjualan, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian penjualan. Menurut Suwarjono, penjualan adalah transaksi pertukaran barang atau jasa hasil produksi perusahaan dengan kas atau klaim atas kas. Secara teknis, transaksi penjualan adalah transaksi pertukaran aset. Penjualan dikatakan telah terjadi secara teknis bila produk dan resiko yang melekat telah ditransfer ke pembeli, dan sebagai penghargaan penjual mendapatkan kas atau klaim. Kegiatan penjualan merupakan hal yang paling menentukan dan mempunyai arti keuangan yang paling berharga dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan lain dalam operasi perusahaan. Kegiatan penjualan menjadi puncak kegiatan dan merupakan tujuan akhir yang mengarahkan setiap upaya yang dilakukan perusahaan. Tujuan penjualan. Menurut swasta, tujuan umum penjualan adalah 1. Mencapai target penjualan. 2. Melakukan pencatatan pemesanan pelanggan. 3. Melakukan persediaan barang yang ada. 4. Melakukan pengiriman atas barang yang tersedia. 5. Melakukan penagihan atas barang yang sudah terkirim. 6. Mengumpulkan pembayaran pelanggan. 7. Menyetorkan uang ke bank. 8. Membuat pelaporan manajerial. Yang selanjutnya yaitu siklus penjualan. Siklus penjualan adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasional pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menerima kas sebagai pembayaran atas penjualan tersebut. Siklus penjualan. Siklus penjualan ada 2, yang pertama yaitu penjualan secara tunai, yang kedua yaitu penjualan secara kredit. Nah, siklus penjualan secara tunai yaitu merupakan penjualan dengan mengambil barang dari supplier dan langsung dikirim ke customer secara pembayaran langsung dengan menggunakan uang tunai. Kalau siklus penjualan secara kredit adalah penjualan yang pembayarannya tidak diterima sekaligus tidak secara langsung lunas. Prosedur penjualan tunai. Yang pertama yaitu mengenai prosedur order penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan membuat faktur penjualan tunai untuk memungkinkan pembeli melakukan pembayaran harga barang ke fungsi dan untuk memungkinkan fungsi gedung menyiapkan barang dan fungsi pengiriman yang akan menyerahkan barang kepada pembeli. Prosedur pencatatan penjualan tunai. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi melakukan pencatatan transaksi penjualan tunai dalam jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas, serta mencatat berkurangnya persediaan barang yang dijual dalam kartu persediaan. Lalu, sistem pengendalian intern terhadap kas mengharuskan penyetoran dengan segala ke bank semua kas yang diterima pada suatu hari. Dalam prosedur ini, fungsi kas menyetorkan yang diterima dari penjualan tunai ke bank dalam jumlah penuh. Selanjutnya, fungsi akuntansi mencatat penerimaan kas ke dalam jurnal penerimaan kas berdasarkan bukti setor bank yang diterima dari bank melalui fungsi kas.
Proses selanjutnya yakni fungsi akuntansi membuat rekapitulasi HPP berdasarkan data yang dicatat dalam kartu persediaan. Berdasarkan rekapitulasi ini, fungsi akuntansi membuat bukti memorial sebagai dokumen sumber untuk pencatatan HPP ke dalam jurnal umum. Dokumen yang digunakan dalam penjualan tunai yang pertama yaitu faktur penjualan tunai atau FPT. Dokumen ini digunakan untuk merekam sebagai informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi penjualan tunai. Yang kedua, Pita Register Kas atau PRK. Dokumen ini dihasilkan oleh fungsi kas dengan cara mengoperasikan mesin register. Pita register ini merupakan bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh fungsi kas dan merupakan dokumen pendukung faktur penjualan tunai yang dicatat dalam jurnal penjualan. Yang ketiga yaitu Credit Card Sales Slip. Dokumen ini dicetak oleh Credit Card Center bank yang menerbitkan kartu kredit dan diserahkan kepada perusahaan atau disebut merchant yang menjadi anggota kartu kredit. Bagi perusahaan yang menjual barang atau jasa, dokumen ini diisi oleh fungsi kas dan berfungsi sebagai alat untuk menagih uang tunai dari bank yang mengeluarkan kartu kredit untuk transaksi penjualan yang telah dilakukan kepada pemegang kartu kredit. Yang keempat yaitu Bill of Lading. Dokumen ini merupakan bukti penyerahan barang dari perusahaan penjualan barang kepada perusahaan angkutan umum. Dokumen ini menyerahkan barangnya dilakukan oleh perusahaan angkutan umum, digunakan oleh fungsi pengiriman dalam penjualan COD. Yang kelima yaitu faktur penjualan COD. Dokumen ini digunakan untuk merekam penjualan COD. 6. Bukti setor bank. Dibuat oleh fungsi kas sebagai penyetoran kas yang diterima dari piutang ke bank. Fungsi setor dibuat 3 lembar dan diserahkan oleh fungsi kas ke bank. Bersamaan dengan penyetoran dari piutang ke bank, 2 lembar tebusannya diminta kembali bank setelah ditandatangani dan dicap oleh bank sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Bukti setor bank diserahkan oleh fungsi kas kepada fungsi akuntansi dan dipakai oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penerimaan kas dari piutang ke dalam jurnal penerimaan kas. 7. Rekap harga pokok penjualan. Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga pokok produk yang dijual selama satu periode. Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen pendukung bagi pembuatan bukti memorial untuk mencatat harga pokok yang dijual. Prosedur-prosedur penjualan kredit. Yang pertama yaitu prosedur penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan menambahkan informasi penting pada surat order dari pembeli. Fungsi penjualan kemudian membuat faktur penjualan kartu kredit dan mengirimkannya kepada berbagai fungsi yang lain untuk memungkinkan fungsi tersebut memberikan kontribusinya dalam melayani order dari pembeli. Lalu, fungsi gudang menyiapkan barang kepada pembeli sesuai dengan informasi yang tercantum dalam faktur penjualan kartu kredit yang diterima dari fungsi gudang. Pada saat penyerahan barang, fungsi pengiriman meminta tanda tangan penerimaan barang pemegang kartu kredit di atas faktur penjualan kredit. Prosedur pencatatan piutang. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat tembusan faktur penjualan kartu kredit ke dalam kartu piutang. Selanjutnya, fungsi penagihan menerima faktur penjualan kartu kredit dan mengarsipkannya menurut abjad. Secara periodik, fungsi penagihan membuat surat tagihan dan mengirimkannya kepada pemegang kartu kredit perusahaan, dilampiri dengan faktur penjualan kredit. Lalu, akuntansi mencatat transaksi penjualan kartu kredit ke dalam jurnal penjualan. Dokumen yang digunakan dalam penjualan kredit. Yang pertama yaitu penawaran harga atau PH. Surat penawaran merupakan surat yang isinya mengenai tawaran sebuah jasa atau barang.
Fungsi utama dari surat penawaran yakni untuk melakukan penawaran barang untuk para calon pembeli. 2. Purchase order atau PO. Kesepakatan berdasarkan harga penawaran. Surat ini sangat penting karena purchase order adalah surat pemesanan yang dikeluarkan setelah terjadi komitmen dari pelanggan. Jika di kemudian hari, pada saat kita sudah mengantarkan barang dan pelanggan menyangkalnya, maka PO ini dapat menjadi bukti. 3. Surat order pengiriman. Surat yang dikirimkan oleh penjual kepada pembeli yang isinya menerangkan tentang barang yang telah dikirimkan agar pembeli mengetahuinya. 4. Lembar disposisi atau LD. Alat komunikasi yang tertulis yang ditunjukkan kepada bawahan yang berisi informasi atau perintah dari pimpinan. 5. Surat pengantar barang. Sebuah surat yang dipergunakan untuk mengantarkan barang yang dikirimkan. Tujuan surat pengantar barang adalah untuk mengantarkan suatu barang dengan maksud agar yang menerima mengetahui maksud pengirimannya atau menjelaskan informasi mengenai barang yang dikirim. Surat ini biasanya berisi mengenai jenis dan jumlah barang yang jenis dan jumlah dikirimkan pada pembeli atau pemesan. 6. Invoice atau faktur. Dokumen yang digunakan untuk merekam transaksi penjualan kredit. 7. Surat penagihan. Surat tagihan merupakan dokumen turnaround, dokumen yang isinya dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama bagian atas, yang merupakan dokumen yang harus disobek dan dikembalikan bersama cek oleh pelanggan ke perusahaan. Yang kedua yaitu bagian bawah, yang berisi rincian transaksi pembelian yang dilakukan pelanggan dalam periode waktu tertentu. 8. Faktur pajak. Faktur pajak adalah bentuk atau bukti pungutan pajak atas penyerahan barang kena pajak atau BKP atau jasa kena pajak atau JKP yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak atau PKP. 9. Yaitu kwitansi. Kwitansi adalah sebuah dokumen tanda bukti sebuah pembayaran telah dilakukan maupun penerimaan uang. Biasanya dokumen ini ditandatangani oleh penjual dan diterima oleh pembelinya. Atau dalam hal tertentu, kedua belah pihak juga memperkuat sisi legalitas. 10. Yaitu memo. Memo adalah surat yang digunakan oleh pimpinan untuk menyampaikan suatu pesanan-pesanan singkat yang merupakan pemberitahuan, permintaan, atau hal-hal lain dalam suatu organisasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang flowchart kasus 2 yang ada di buku, yakni tentang siklus penjualan. Dimulai dari klien yang melakukan pembelian, lalu staf administrasi bagian penjualan mempersiapkan faktur penjualan dengan 2 salinan tambahan. Terus salinan pertama dan faktur aslinya diteruskan ke kasir. Lalu staf administrasi bagian penjualan menyimpan salinan kedua di dalam buku penjualan. Ketika penjualan tersebut adalah penjualan tunai, pelanggan akan memberikan uang ke staf administrasi bagian penjualan yang kemudian akan meneruskan uangnya ke kasir beserta salinan faktur penjualan tersebut. Selanjutnya, apabila terjadi pembelian kredit, yakni dimulai dari klien mengajukan pembelian kredit kepada kasir. Setelah itu, apabila kasir menyetujui pembelian kredit tersebut, maka kasir akan mengajukan pembelian tersebut kepada staf administrasi bagian penjualan. Nah, di administrasi bagian penjualan ini maka akan dibuatkan faktur penjualan, yaitu faktur asli dan juga 2 salinan tambahan. Untuk faktur asli diserahkan kepada kasir dan lalu dari kasir akan menyerahkan kepada klien untuk memvalidasi dan menyerahkan faktur asli tersebut. Lalu di akhir hari kerja tersebut, kasir akan merekapitulasi penjualan dan uang yang diterima serta meneruskan uang dan salinan pertama faktur penjualan ke staf administrasi bagian penjualan. Staf administrasi bagian penjualan akan membuat laporan uang yang diterima berdasarkan faktur penjualan tunai dan mempersiapkan ringkasan penjualan harian.
Faktur penjualan kredit akan dimasukkan ke dalam buku pembantu piutang untuk kemudian dikirimkan ke staf administrasi bagian pengendalian persediaan di Departemen Penjualan, agar staf administrasi bagian pengendalian persediaan dapat mengentri informasi ke kartu-kartu pengendalian persediaan untuk kemudian mengentri ke dalam dokumen faktur yang ada berdasarkan nomornya. Lalu staf administrasi bagian penjualan mengentri ringkasan penjualan harian ke jurnal kas dan jurnal penjualan, serta mengentri ringkasan penjualan harian tersebut ke dalam dokumen yang ada berdasarkan tanggalnya. Lalu untuk uang dari penjualan tunai tersebut selanjutnya disetorkan ke dalam rekening bank yang dimiliki perusahaan untuk menyimpan dana perusahaan. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi kita hari ini bisa teman-teman pahami, dan apabila terdapat kesalahan dalam materi yang kami sampaikan, mungkin ada yang bisa menyanggah atau memberikan pendapat tentang materi kita hari ini. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.